ke depan ini kita berhadapan dengan orang yang menggunakan agama sebagai jargon. Dan cirinya mereka membangun simbol-simbol. Simbol-simbol ini dibangun sedemikian rupa sehingga kemudian kalau simbol ini disentuh seolah-olah itu menyentuh agama. Dan saya ingin tegaskan bahwa itu bukan rencana. Ya, sekali lagi itu bukan rencana, tapi memang hal yang sudah kami siapkan. Sekarang sedang distrukturisasi, ya, bagaimana delik-delik hukum yang sesuai dengan akun-akun yang bersangkutan yang menebarkan informasi-informasi yang bukan hanya keliru, tapi berpotensi juga membenturkan berbagai pihak, membuat kegaduhan, ya, bahkan juga menimbulkan fitnah-fitnah, baik itu ditujukan secara langsung dalam gambar ataupun narasi atau bahkan framing berita tertentu yang isinya tidak jauh dari niat-niat yang dimaksudkan. Ustadz Adi Hidayat seret Eko Kuntadi ke ranah hukum. Habislah sudah nasib buzzer Eko Kuntadi pemfitnah Ustadz Adi Hidayat. Simak berita ini sampai selesai dan pastikan Anda terus bersama kami di Kabar NKRI, akurat dan terpercaya. Dan juga diantaranya kami pantau memang sudah ada jejak-jejak digital di masa lalu yang memang terlihat juga. Nah itu insya Allah saya ingin tegaskan bahwa saya bukan ustadz, bukan ulama yang cuma mengajar, ya, tapi kita insya Allah sangat profesional. Kita punya tim riset, kita punya tim IT, ya, jadi orang-orang yang sering membuat iseng atau berniat sengaja yang menjatuhkan atau misalnya mohon maaf, ya, membuat satu berita untuk mengesankan citra buruk, ya, mendowngrade seseorang gitu, itu insya Allah sudah ada jejak-jejaknya di tanggal berapa, bulan apa yang ditulis, dan ternyata kasus kekinian pun itu terkait berkelindan dengan cuitan-cuitan atau tulisan-tulisan yang pernah muncul sebelum-sebelumnya, ya, dalam konteks menyoal, mendowngrade, juga ya memberikan kesan-kesan yang negatif. Saudara sekalian, ini tipikal para buzzer, para penebar fitnah, penebar hoax, berita bohong yang dipelihara oleh istana. Tidak bisa tidak mau disangkal apapun bagaimanapun, gerombolan Eko Kuntadi, siapa lagi, Abu Janda, Dennis Regar, Ade Armando dan kawan-kawannya, semua itu adalah buzzer-buzzer yang dipelihara istana yang mereka bekerja, ini penting nih, bekerja untuk kepentingan si pemberi dana, yaitu istana. Tapi kalau masih ngeles, ya masih merasa biasa, masih tertawa-tertawa dalam kesalahan yang tidak mau disadari, maka alangkah baiknya kita juga menegakkan keadilan. Dan saya yakin insya Allah pihak kepolisian akan sangat profesional, ya, dengan tagar presisi yang sudah disiapkan oleh Pak Kapolri, Pak Sigit. Saya kira Jenderal Sigit, insya Allah ini akan berjalan dengan baik. Saya punya keyakinan dan masyarakat tidak perlu menduga-duga, ya, karena ini sudah keterlaluan. Ya, ada akun suara istana, seakan-akan orang persepsinya dari istana, padahal kita cross check ke istana pun mengatakan bahwa ini nggak ada kaitannya, sama sekali tidak ada hubungan. Kemudian ada konten-konten membenturkan kita dengan pemeluk agama lain, ini sudah berbahaya situasinya. Jadi walaupun sadari atau tidak motifnya apapun, diingatkan tidak klarifikasi, kan, kemudian seakan ingin saling menguatkan. Nah, kita tidak dalam konteks kuat-kuatan, kita dalam konteks menegakkan hukum, dan ini akan diuji di pengadilan. Sekali lagi, tolong jangan siapkan materi, karena saya sudah punya banyak materi, ya. Ini kita harus uji dengan baik sehingga konstruksi hukumnya jelas, mendapatkan keadilan, dan pada akhirnya hal-hal semacam ini bisa hilang dari bumi Indonesia. Sejak awal gesturnya tidak ada upaya menyembunyikan, tidak ada upaya memanipulasi dan lain sebagainya, bahkan dibuka selebar-lebarnya, bisa diaudit. Dan kalau narasinya hari ini tunjukkan dong bukti transfernya, ya tinggal kita tunjukkan gitu. Itu bukan sesuatu yang repot gitu, tapi tidak perlu di framing juga di media bahwa seolah-olah ini dikategorisasi ke dalam kelompok tertentu gitu. Kemudian oh yang sudah juga begini, oh yang lain begini dan begitu. Nah sebetulnya framing itu dan kategorisasi itu yang harus kita perangi bersama, karena itu justru memunculkan perpecahan di antara kita, kecurigaan-kecurigaan yang tidak produktif dan justru membuat polemik gitu ya di tengah-tengah masyarakat tentang peristiwa ini. Ustaz Adi Hidayat kan tinggal membuktikan ini aja. Menurut saya sih gambarannya seperti itu, karena hal-hal yang seperti ini sangat sensitif. Harus ada keterbukaan publik supaya masyarakat tidak
timbul fitnah di tengah masyarakat. Sudah sesuai dengan prosedur yang tadi diharapkan, semua bukti transfer sudah ada. Nah, itulah kenapa pilihan-pilihan penyaluran donasi yang sudah dilakukan itu melalui lembaga-lembaga yang memang bisa dipertanggungjawabkan secara publik, dibuka secara publik. Semua kegiatannya juga disiarkan baik melalui video, diliput oleh wartawan dan seterusnya. Jadi artinya dengan adanya itikat itu kan sebetulnya itu menunjukkan bahwa kami ingin terbuka seterbuka-terbukanya. Nah, ini kan narasi hari ini baru muncul. Coba tunjukkan bukti transfernya. Sebetulnya ya kita tinggal tunjukkan saja gitu. Hari ini memang saya tidak bawa bukti transfernya, tapi bisa ditunjukkan kapan saja. Bisa dicek langsung juga ke MUI, rekeningnya juga bisa dicek dan seterusnya. Kemudian yang menggalang dana ini juga yayasan dan seterusnya. Baik, dari nilai ini kemana kemudian akan kita salurkan? Seperti apa teknisnya? Sebagaimana kami telah sampaikan bahwa sepenuhnya dana ini akan kita salurkan untuk kepentingan rakyat Palestina, masyarakat Palestina, bangsa Palestina. Nah, ini terjadi pandai-pandainya buzzer takutnya juga kali ini mereka berhadapan dengan Ustaz Adi Hidayat yang mendapat kepercayaan sangat luar biasa dari Islam. Oke? Siap perangi Eko Kuntadi, Ustadz Adi Hidayat mengatakan, jangan siapkan materai, kita uji di pengadilan. Pendakwah kondang Ustadz Adi Hidayat serius akan melaporkan ke polisi orang-orang yang memfitnahnya di media sosial termasuk Eko Kuntadi. Bahkan ia meminta kepada Eko Kuntadi dan teman-temannya untuk tidak menyiapkan materai karena dirinya menegaskan tidak akan berdamai. Hal tersebut disampaikan Ustadz Adi Hidayat melalui kanal YouTube miliknya, Adi Hidayat Official. Itu bukan rencana laporan polisi Eko Kuntadi, tapi memang hal yang sudah kami siapkan dan sekarang sedang distrukturisasi bagaimana delik-delik hukum yang sesuai dengan akun-akun yang bersangkutan, ucapnya. Akun-akun tersebut menurut Ustadz Adi Hidayat bukan hanya menyebarkan informasi-informasi keliru, tapi berpotensi membenturkan berbagai pihak, membuat kegaduhan dan bahkan juga menimbulkan fitnah-fitnah. Ustadz Adi Hidayat juga mengaku sudah menyiapkan semua jejak-jejak digital Eko Kuntadi untuk bertarung di jalur hukum nanti. Dia menegaskan bahwa dirinya bukan hanya seorang ustadz atau ulama biasa yang cuma mengajar seperti dugaan publik. Ternyata Ustadz Adi Hidayat juga memiliki tim riset dan IT. Maka dari itu dia memberi peringatan kepada siapapun yang berencana memfitnah dirinya. Hari ini tegas Ustadz Adi Hidayat, tim pengacaranya dan berbagai pihak akan mencoba menyelesaikan hal-hal yang bisa memecah belah bangsa tersebut. Di tengah banyaknya kesulitan yang dihadapi tanah air saat ini seperti COVID-19 dan perekonomian Indonesia sangat tidak etis, kata Uwah, jika tiba-tiba muncul akun-akun gaduh semacam Eko Kuntadi. Maka dari itu Ustadz Adi Hidayat mengajak seluruh masyarakat Indonesia dari Sabang sampai Merauke untuk melawan hal-hal semacam ini. Menurutnya, sekaranglah saatnya masyarakat Indonesia bisa hidup damai, tenang dan tentram. Ustadz Adi Hidayat juga yakin bahwa kepolisian akan menindak Eko Kuntadi secara tegas dan profesional. Dia pun menegaskan kepada Eko Kuntadi untuk tidak menyiapkan materai karena akan membawa kasus ini ke pengadilan.